gelap, dan pengap. Di tempat seperti inilah beberapa warga Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat bekerja, menyusuri lubang dengan cara berjalan jongkok, menggali tanah, mencari kandungan emas. Jika tanpa bantuan lampu dan oksigen yang disuplai dari luar, berada di dalam sini pasti tidak akan bertahan lama. Kami yang baru pertama kali masuk ke sini merasakan itu. Melelahkan. Jalan jongkok sejauh puluhan meter bukan perkara mudah. Keringat mengucur deras membasahi badan. Baju jadi kotor dan semakin basah oleh tetesan air yang keluar dari sela-sela tanah. Bagi mereka yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup di sini, hal seperti itu sudah biasa. Bersyukurlah yang diberi kenyamanan dalam bekerja. Mencari uang untuk menafkahi keluarga tidak harus mengalami hal seperti yang mereka rasakan. Berjam-jam berada di dalam lubang yang lebarnya terbatas dan tidak bisa berdiri bukanlah pekerjaan yang nyaman. Bergerak dalam lumpur dan air kotor mirip petani. Tapi petani bisa dibilang lebih beruntung karena bekerja di alam terbuka. Mereka bekerja dengan perkakas keras layaknya tukang bangunan. Tapi buruh bangunan nasibnya bisa dikatakan lebih baik karena masih bekerja di tengah udara bebas. Para pekerja di penambangan emas tradisional ini tidak begitu. Tempat ini adalah satu dari sekitar 150 lubang penambangan emas di Kecamatan Karangjaya dan Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga setempat menyebutnya lobang emas. Kabupaten Tasikmalaya memang punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam itu terhampar luas mulai gunung sampai laut. Jika semua itu dikelola dengan baik, pasti akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Dari masyarakat kembali ke masyarakat. Rakyat harus menjadi tuan di tanahnya sendiri. Satu dari sekian banyak sumber daya alam itu adalah emas. Kasih Pertambangan dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Jawa Barat Cabang Wilayah 6 Tasikmalaya, PEPEN, menyebutkan wilayah di Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai kandungan emas ada di dua tempat, yaitu Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya. Kalau kita lihat dari wilayah penambangan di Kabupaten Tasik itu sangat dimungkinkan untuk dibuatkan wilayah pertambangan rakyat. Kenapa? Karena terdapat potensi tambang emas yang ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya, yang memang penambangannya dikelola oleh masyarakat dan sudah bertahun-tahun, malah puluhan tahun. Nah, dari tahun 2020 awal, sekitar bulan Februari, yang pada waktu itu masih dikelola oleh kewenangannya oleh provinsi, kita sudah mendata para penambang baik di dua kecamatan itu sebagai dasar untuk pengajuan wilayah pertambangan rakyat. Nah, alhamdulillah pengajuan ini sudah dibuatkan surat nanti usulannya ke pemerintah pusat. PEPEN menjelaskan, saat ini pengaturan tentang pengelolaan pertambangan tidak lagi di pemerintah provinsi, sehingga pengajuan wilayah pertambangan rakyat harus dilayangkan ke pusat. Kalau nanti sudah disetujui sebagai wilayah pertambangan rakyat dan ada izinnya, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bisa memberikan pembinaan terkait bagaimana cara pengolahan dan penambangan emas yang baik supaya mendapatkan hasil yang besar. Menurutnya, saat ini penambangan tradisional di dua kecamatan itu dilakukan di tanah pribadi dan tanah desa yang melibatkan sekitar 900 pekerja tambang. Potensi tentu ada
minimal bahwa hasil emas itu bisa menghidupi kehidupan penambang ya, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang pendapatan emas itu tidak rata ya setiap bulannya. Ada kadang kala dia mendapatkan yang besar, ada kala suatu ketika dia juga mendapatkan hasil yang sedikit. Nah itu tergantung kepada teknologi dan potensi yang ada di area mereka gitu. Kalau teknologi penambangan dan pengolahannya mereka punya, mungkin akan mendapatkan yang lebih tinggi lagi. Nah untuk itu nanti kalau IPR-nya itu sudah, PPL-nya sudah ada dan mereka mendapatkan IPR, kewajiban kita pemerintah pusat ya dan pemerintah provinsi nanti yang akan mendapatkan delegasi, tentu kita akan membinanya. Bagaimana cara penambangan yang baik, bagaimana cara pengolahan yang efektif supaya mendapat recovery emas yang besar seperti itu. Kepala Desa Pasir Mukti, Kecamatan Cineam, Dedeng mengatakan, penambangan emas tradisional di daerahnya sudah dilakukan sejak tahun 70-an. Inilah beda penambangan tradisional dengan modern. Meski penambangan ini sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu, gunung-gunung masih berdiri kokoh. Tidak ada kerusakan alam yang masif karena memang dilakukan secara manual. Semua diolah dengan mengandalkan tangan, mulai penggalian hingga pengolahan hasil tambang. Dedeng menyebutkan, dari jumlah penduduk sekitar 2.000 orang, mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani. Mereka bekerja di sawah atau di kebun. Sementara sebagian kecilnya mencari nafkah di penambangan tradisional, dan itu berjalan turun-temurun. Karena awalnya yaitu warisannya orang-orang Salopa yang punya istri ke daerah Pasir Mukti ini, lalu ia mempunyai keahlian dalam penambangan. Sejak itulah awal-awalnya dari daerah Salopa. Dedeng menambahkan, pekerja tambang di daerahnya ini berjalan secara turun-temurun. Bahkan ada di antara mereka yang merantau keluar Pulau Jawa, seperti Maluku dan Lombok untuk menjadi pekerja tambang emas juga. Jika tidak sedang merantau, mereka kembali menambang emas secara tradisional di kampung sendiri. Ditanya penghasilan pekerja tambang emas tradisional ini, Dedeng menjawab tidak pasti. Tapi yang jelas itu bisa untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seringnya dapat seadanya, tapi sewaktu-waktu bisa mendapatkan hasil besar yang oleh warga setempat disebut tumburan atau istilah gaulnya jackpot. Harapan saya sebagai birokrasi Desa Pasir Mukti menginginkan bahwa dengan kedatangan bapak-bapak bisa benar-benar bisa membantu kami untuk kelancaran mata pencaharian masyarakat di bidang ekonomi, terutama di bidang pertambangan. Yang selama ini saya sangat menanti, sangat mendambakan atas legalitas atau kelancaran pelaksanaan proses mata pencaharian masyarakat di wilayah Desa Pasir Mukti ini.